Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pimpinan, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Supardi MPD selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum, yang kami hormati juga Ibu Esti Haryani MPD selaku Wakil Kurikulum Bidang Kesiswaan, juga Bapak Ersoni Tong selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bandar Lampung, juga kepada Bapak Ibu peserta kegiatan aksi nyata penghimpasan modul 1.4 budaya positif. Pada bersama kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan wawancara basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikut ini adalah sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Bapak Supardi MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan berupa nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Salam dan salam mari kita sanjungkan pada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Kita berdoa. Bapak, Ibu guru, calon guru penggerak yang saya hormati, alhamdulillah sampai saat ini Bapak Ibu telah melaksanakan agenda-agenda kegiatan calon penggerak, dan pada saat ini sampai pada aksi nyata penghimpasan modul 1.4 yaitu budaya positif sekolah. Dan saya selaku pimpinan sekolah mengharapkan betul-betul Bapak Ibu guru, semua calon guru penggerak dapat memberikan kontribusi terutama penghimpasan kepada rekan-rekan guru, kemudian kepada warga sekolah, sehingga budaya-budaya positif yang ada di dalam modul itu dapat diterapkan di sekolah kita, sehingga sekolah kita semakin lama dengan budaya-budaya positif itu dapat menciptakan karakter-karakter siswa-siswa kita, guru-guru kita, sehingga di sekolah tidak ada lagi yang namanya pembulian, kemudian tidak ada lagi namanya suruh menyuruh, tidak ada lagi yang namanya kekerasan. Karena Terima kasih kepada Bapak Supardi. Selanjutnya adalah doa yang akan diimami oleh Bapak Heri Saputra, Sarjana Pendidikan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah dalam rangka kegiatan kita pada hari ini, acara diseminasi kegiatan budaya positif, para Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-7, mari kita bersama-sama kita belajar kepada Allah terlebih dahulu. Ya wa dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu anhu sahabat rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa mazida. Ya Rabb, agar kegiatan kami ini bermanfaat tentunya dalam implementasi kami dalam kegiatan pembelajaran yang lebih baik kepada para siswa kami. Baik, pada kesempatan ini
kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan kegiatan aksi nyata modul 1.4 pengembangan budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Erson Tommy, Sarjana Hukum Industri Pendidikan, sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kota Bandar Lampung. Baik, kepada Bapak Erson Tommy, kami silakan. Terima kasih Bu Erni, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dalam rangka pembebasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemaparan materi dalam aksi nyata pembebasan modul 1.4 budaya positif. Pemaparan ini dalam rangka memenuhi tugas dalam setiap topik, yaitu tugas yang akan kami selesaikan pada kesempatan ini adalah modul 1.4 dengan pembahasan budaya positif. Untuk itu, perkenankan saya menyampaikan dalam keadaan berdiri. Nanti kalaupun ada hal-hal yang berkembang dalam pemikiran teman-teman semua, boleh dilakukan pemanggilan untuk ditanyakan atau pada saat saya memberikan kesempatan untuk memberikan penyampaian yang mungkin dari teman-teman dalam berupa pertanyaan atau hal-hal yang mungkin dianggap bisa kita kembangkan dalam diskusi. Untuk itu saya mohon izin kepada teman-teman, mohon izin ini saya akan menyampaikan dalam posisi berdiri. Aksi nyata dalam pengembangan modul 1.4 budaya positif. Saya sebagai guru penggerak yang saat ini masih berstatus calon, sehingga diharapkan dalam pemaparan materi ini kita akan melahirkan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan yang juga dapat kita kembangkan pada saat kita melakukan proses kegiatan belajar di kelas ataupun berada dalam lingkungan sekolah. Untuk itu saya harapkan teman-teman dapat proaktif dalam menyimak pemaparan materi ini. Aksi nyata pembebasan modul 1.4 budaya positif oleh Sarjana Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Bandar Lampung 25 Januari 2023. Nah, pertama saya akan menyampaikan adalah peristiwa. Ini seringkali kita temui bahwa yang menyedihkan, yang pernah saya rasakan dan saat ini pun juga masih saya rasakan, bahwa ada perasaan sedih, kesal, kecewa ketika murid saya sudah tidak termotivasi dalam belajar pada jam-jam siang, di mana saya merasakan bahwa pada pukul 13.00 atau sore pada jam terakhir pukul 13.45 sampai dengan 15.55, karena ada 4 kelas yang memberikan jam belajar kelas saya pada sore hari. Nah, kita tahu pada saat sore hari itu adalah saat-saat yang membuat gelisah kita. Apa gelisahnya? Ada perasaan jengkel, ada perasaan kesal, ada perasaan jenuh pada siswa. Sehingga proses-proses ini melahirkan berbagai rasa. Saya sebut ini adalah sebuah peristiwa. Lalu berikutnya perasaan. Nah, pada momen tersebut saya merasa segala perasaan berkecamuk. Mungkin teman-teman merasakan pada saat berada di jam-jam genting, teman-teman akan merasa kecewa, putus asa serta apatis dalam mendidik murid. Pada momen tersebut saya merasa segala perasaan berkecamuk, jengkel, lalu putus asa, apatis, seolah-olah kita mengalami kegagalan dalam proses memberikan proses pembelajaran di kelas. Lalu berikutnya pembelajaran. Nah, sebelumnya saya berpikir bahwa saya harus mengajarkan semua materi sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kurikulum. Saya berharap mereka semua murid saya akan mampu memahami semua materi yang saya ajarkan. Mungkin teman-teman
Berpikirnya juga sama, bahwa segudang materi dari A sampai dengan Z, kita berharap bahwa siswa kita memahami. Mereka sepakat nggak perasaan? Sepakat ya? Nah, kenyataannya penerapan ke depan itu, kita menerapkan pemahaman yang saya sindir dari pendapat Bapak Elan Lesmana. Beberapa waktu lalu dia mengatakan, beberapa upaya yang akan saya lakukan untuk melakukan sebuah perubahan menuju kepada tujuan. Apa yang harus saya lakukan? Kata Pak Elan, kita lakukan 4M. Memulai dari diri sendiri. Lalu mulai dari hal-hal kecil, mulai dengan orang-orang terdekat, mulai dari lingkungan kecil di sekitar kita. Untuk apa kita lakukan? Supaya peristiwa, perasaan tadi itu akan menjadi sebuah peristiwa dari menjengkelkan menjadi hal yang menggembirakan. Perasaan tadi yang apatis menjadi perasaan yang dinamis. Kenapa demikian? Karena kita akan memulai dari diri sendiri. Setelah itu memulai dari hal-hal yang kecil, lalu memulai dari orang-orang yang terdekat, dan memulai dari lingkungan sekitar. Siapa orang-orang terdekat? Teman-teman, saya dan kita semua ada teman terdekat kita, yaitu teman-teman satu mata dengan kita, yaitu MPM. Nah, disinilah kita memulai hal-hal yang kecil. Bagaimana kita bertukar pemikiran, bertukar cara, bertukar materi, ataupun bertukar tentang proses penanganan. Kita lanjut berikutnya. Nah, seorang guru ini harus mandiri. Artinya, seorang guru harus dapat memunculkan motivasi. Jadi perasaan-perasaan tadi, jengkel dan lain sebagainya setelah kita memulai dari 5M, memulai dari hal-hal yang kecil, kita mulai pada diri kita, yaitu mandiri. Jadi jangan sampai kita dalam menyampaikan materi pelajaran, kita seolah-olah menjadi superhero. Tidak hebat kalau tidak dulu, tidak paling oke kalau tidak dulu. Kapan kesempatan yang akan diberikan? Oleh karena itu kemandirian di sini bukan segala-galanya bertumbuh pada seorang guru. Lalu seorang guru itu harus reflektif. Artinya dari sisi positif setiap saran dan kritik memperbaiki kualitas harus kita terima. Tadi kita berangkat dari hal-hal yang kecil. Siapa yang akan mampu memberikan perubahan pada hal-hal yang kecil adalah teman terdekat. Setelah itu apa yang akan kita lakukan? Ada dari lingkungan terdekat. Nah, oleh karena itu seorang guru harus mempunyai nilai reflektif. Lalu berikutnya, guru harus membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua, peserta didik, komite sekolah, organisasi di lingkungan sekolah, dan dinas terkait. Nah, kolaborasi ini adalah untuk menumbuh kembangkan tadi, supaya perasaan kita menjadi dinamis, tidak statis, apalagi apatis. Lalu yang kedua, bagaimana kita mengubah paradigma berpikir tadi yang jenuh. Seorang guru harus mempunyai nilai inovatif. Nah, di sini pada hari ini kita akan berbagi bagaimana nilai inovatif yang nanti akan kita bahas dengan sebutan restitusi. Lalu berikutnya berpihak pada peserta didik. Nah, yang terakhir, guru harus mampu menghadirkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya, saya adalah mentor sejarah. Kebutuhan peserta didik pada masa sekarang tentunya tidak harus guru memberikan terus di whiteboard, tapi ada saatnya kita tanya pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, anak-anak kita pancing. Ada kesepakatan yang kita awali pada saat kita akan melakukan proses pembelajaran di dalam kelas yang disebut dengan kesepakatan kelas. Misalnya, saya di salah satu kelas, anak-anak ada kesepakatan 1, 2, 3, 4
lalu ada salah satunya mengatakan, Pak, sekali-kali kita putar film dong. Nah, kata-kata kesepakatan kelas memutar film itu, maka akan kita sesuaikan. Misal, saya sebagai mapel sejarah, anak-anak tidak pernah secara langsung menyaksikan bagaimana proses Jepang menyerang Pearl Harbor. Sementara kita tahu ada dokumen Pearl Harbor. Nah, kalau kita tayangkan, ini menjadi sebuah daya tarik sehingga kita berpihak kepada peserta didik. Kita lanjut berikutnya. Selain guru mempunyai nilai, guru juga harus punya peran. Nah, di dalam peran-peran ini, maka diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran. Diharapkan seorang guru mampu memimpin yang berorientasi pada peserta didik, seperti saya sampaikan tadi. Atau kita ajak peserta didik kita, ayo kita anak-anak, kita belajar, kita berdiskusi, berada di outdoor, misalnya di taman. Ini kalau teman-teman yang bahasa Indonesia kan enak, sambil melihat taman bisa menulis puisi, sambil juga melihat seperti kita di depan ada bazar. Ini ekonomi kan? Kita bisa, ayo anak-anak, kita lihat di bazar. Kita beri waktu 15 menit ke bazar. Kalian boleh jajan apa saja, setelah itu kita masuk ke dalam kelas. Nah, ini adalah proses. Jadi guru mempunyai peran berpihak pada siswa. Jadi mereka tidak lihat bazar itu apa ya, tapi begitu kenapa lihat, oh ya, nanti kita bisa bandingkan. Kamu beli apa? Teh ubat. Kamu beli apa? Teh keraton. Kamu beli apa? Misal cilor. Kalau kita tanya, berapa kamu beli? Berapa kamu beli? Nah, ini adalah sebuah proses berpihak pada siswa. Apa berpihak? Mereka jajan. Setelah itu kita memimpin mereka. Kita lihat apa komposisi dan lain sebagainya, sehingga nanti mereka mampu berpikir tentang wirausaha. Lalu berikutnya, menggerakkan komunitas praktis. Nah, kita seperti ini adalah komunitas praktis, MGMP, lalu juga kelompok-kelompok yang disebut dengan KKG, lalu menjadi coach bagi guru lain. Misalnya Bu Erni ini pintar puisi, beliau belajar, ayo. Apakah seorang guru matematika tidak boleh berpuisi? Boleh saja, agar suasananya menjadi nyaman, harmonis, tidak tegang. Dan ini bisa menjadi coach atau menjadi pelatih bagi guru lain. Lalu peran guru ini juga mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid. Kita berikan kesempatan pada siswa. Seperti saya mengajar tadi tentang masa pendudukan Jepang pada materi sekarang. Saya berikan. Siapa yang tahu bagaimana proses masuknya Jepang di Indonesia? Saya berikan kesempatan, anak-anak yang jawab, Pak, mereka menghancurkan dulu Pearl Harbor. Dari mana? Setelah Pearl Harbor itu dihancurkan, ternyata kekuatan Belanda itu yang bertumpu pada Amerika menyerah. Artinya kita memberikan kesempatan kepada siswa ini memimpin teman-temannya, memberikan argumen atau pendapat. Jadi inilah juga peran-peran guru. Berikutnya saya lanjutkan. Nah, dalam proses itu semua ada 5 posisi kita mengontrol siswa. Jadi kegiatan belajar, hubungan siswa dengan siswa, kondisi kelas yang sudah kita sepakati, tentunya juga harus kita lakukan kontrol. Nah, dalam melakukan kontrol ini ada 5 posisi kontrol. Nah, saya ada sedikit permainan. Saling berhadap-hadapan, seolah-olah tangannya digenggam. Ayo digenggam. Seolah-olah bilang dengan teman di sebelah bahwa di tanganku ada sebuah permata. Iya, di tanganku ada sebuah permata. Tetapi salah seorang jangan menggenggam. Dia akan meminta permata tersebut secara paksa. Nah, salah seorang siapa yang maksakan? Nah, ya silakan bisa. Ya. Kira-kira, nah teman-teman,
Kira-kira kalau ini ada permata di genggaman kita, terus mau diambil orang, apa yang kita lakukan? Pertahankan. Betul, pertahankan. Jadi tidak sesuatu yang berharga di tangan kita mau diambil oleh teman, ya boleh deh diambil, mungkin. Maka saya mengatakan di sini, sobeklah cari kertas. Tadi kita nggak usah pakai kertas, seolah-olah berilustrasi saja. Teman dia akan mencoba dengan suatu tenaga berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghadik, merayu, menyuap, apa saja sehingga mendapat membuka. Nah, saya berdua coba praktekkan salah satu membujuk agar isi genggamannya bisa dikeluarkan. Ayo. Ayo. Silakan. Nah, coba dipraktekkan. Tadi ada permata genggam. Oh ya, Mbak, ini Iya. bentuknya kira-kira berapa kerat gitu ada? Ya, berapa kerat gitu lah. Coba praktekkan dengan membujuk. Ayo, dengan membujuk, silakan. Enggak bisa. Masih kurang ini Masih kurang. Coba ada yang dengan ancaman. Awas ya kalau nggak ada. Ya kan? Tuh, ada yang ngancem, dicekek tuh. Lu kalau nggak kasih sama saya cekek tuh. Nah, ini adalah gambaran bahwa apa yang terjadi? Dibujuk. Udah sih bagi dong. Jangan. Udah sih. Lalu menghadap lu kalau nggak kasih, awas ya. Wah. Ancaman. Ada yang merayu. Cakep lagi dong, gitu kan? Atau ada juga yang menyuap. Udah bagi, ntar lu gua kasih. Nah, ini apa yang terjadi pasti kita akan mempertahankan sesuatunya. Nah, perubahan paradigma dalam teori kontrol ini atau tadi ilusi kontrol seolah-olah di genggaman tangan kita ada sesuatu, maka ilusinya dulu mengontrol murid. Ilusi yang kedua, bahwa kritik akan membuat seseorang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Lu pelit amat sih, ya kan kritik, dia akan menguatkan karakter. Bahwa sebenarnya dia tidak pelit. Ilusi yang ketiga, semua penguatan positif efektif akan bermanfaat. Ayo dong, dibuka. Saya kan pengen tahu juga. Enggak kok, enggak kita ambil. Ini adalah penguatan bahwa yang ada di genggamanmu tidak akan saya ambil, saya akan melihat saja. Ilusi yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Buka tanganmu, jangan enggak buka. Ini pemaksaan kan? Biasanya terjadi pada siapa? Orang dewasa kan? Apakah guru sering melakukan ini? Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Apakah kita masuk ke dalam merasa membuat bersalah? Kamu kalau nggak ngasih, berarti kamu tidak hormat pada saya. Kalau kamu tidak memberi kepada saya, maka kamu akan saya paksa. Nah, di dalam kegiatan kita, terkadang kita tidak sadar bahwa kita melakukan kontrol terhadap 5 posisi. Nah, ini contoh. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa nggak? Menyatukan pandangan. Bisa nggak? Bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Kita memahami apa yang dia sampaikan, kita coba pahami sehingga pemikirannya dengan pemikiran kita merupakan satu pemikiran yang sama. Lalu berikutnya, perubahan paradigma dalam respon teori kontrol ini, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Teori kontrolnya kita menganggap bahwa semua perilaku memiliki tujuan.
Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol saya. Jadi stimulusnya seolah-olah bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi kontrol yang menjadi pilihan hanya kamu yang bisa mengontrol saya. Nah, ini akan kita lihat lagi ke dalam disiplin positif. Bagaimana ini akan kita terapkan menjadi sebuah budaya positif dengan kata-kata disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Lalu model berpikir menang-menang, kolaborasi antara kesepakatan menciptakan pilihan baru. Realitanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tetapi bagaimana gambaran yang berbeda ini menjadi pandangan yang sama. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Makna disiplinnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tetap tercapai tujuan sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Jadi makna disiplin itu adalah belajar kontrol diri. Nah, dalam menerapkan ini ada yang disebut dengan teori motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dari luar diri, antara lain untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Lalu motivasi intrinsik yang berasal dari diri sendiri adalah untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Ya, kita akan melihat nanti setiap siswa akan termotivasi, apakah motivasi di luar dirinya ataukah dari dirinya sendiri. Nanti akan kita lihat. Ada siswa datang ke sekolah cepat-cepat menghindari hukuman. Ada siswa ingin mendapatkan imbalan ujian. Nah, kondisinya akan kita lihat. Apakah nanti kita melakukan posisi kontrolnya ini dengan cara sebagai penghukum, atau kita membuat siswa itu merasa bersalah, lalu posisi untuk mendapatkan imbalan ini, ataukah kita dapat menjadi posisi kontrol sebagai teman atau pemantau. Lalu menghargai diri sendiri ini, kita akan menduduki posisi sebagai manajer, dan juga posisi manajer ini akan dikenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, lalu yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ketika segitiga restitusi ini diwujudkan dalam keyakinan kelas, apakah kelas itu yakin untuk misalkan tidak ada datang terlambat, melaksanakan piket sesuai dengan jadwalnya, lalu mengumpulkan tugas-tugas sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, keyakinan kelas ini bisa kita lakukan bersama-sama dengan siswa. Dari siswa oleh siswa kembali pada siswa. Kita lanjutkan berikutnya. Apa makna disiplin? Kita sering mengatakan, kamu nggak disiplin, kalian tidak disiplin, kelas ini tidak disiplin. Nah, disiplin berasal dari kata Latin yang bernama disiplina, artinya belajar. Jadi kalau kita mengatakan kamu tidak disiplin, berarti kita mengatakan bahwa sebenarnya kamu tidak belajar. Apa kedisiplinan yang dilanggar? Apakah tidak memakai seragam kah? Atau dia ribut di kelas kah? Membuat gaduh? Atau dia tidak mengumpulkan tugas kah? Maka
kata-kata disiplin itu mengandung arti adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi kalau siswa sudah disiplin, berarti dia sudah menghargai dirinya. Karena dia sudah dianggap belajar. Belajar menempatkan pakaian sesuai dengan harinya, menempatkan dirinya mengikuti proses belajar di kelas ataupun aktivitas lain. Nah, apa nilai-nilai kebijakan universal yang sekarang sedang kita jalankan? Adalah berusaha agar setiap anak Indonesia ini dapat menjadi pelajar yang berprofil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini yang akan kita wujudkan dalam kurikulumnya sekarang, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang bagaimana? Tentunya yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, lalu mandiri, kritis, lalu berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif. Kita lanjutkan berikutnya. Ini yang akan kita bahas sebetulnya pada intinya, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka dengan karakter yang telah kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, ini akan saya sampaikan dengan teman-teman agar pada saat kita melakukan proses kegiatan belajar, kita dapat menerapkan sebenarnya kalian ini mau jadi apa. Itu loh. Kita sering mendengar, nah, kamu ini mau jadi apa? Anak-anak yang mengatakan, oh jadi orang. Lah, memang sekarang bukan orang. Nah, ini yang mungkin menjadi suatu pertanyaan. Sering kita melontarkan, kamu ini mau jadi apa sih? Kita bingung kan menjawabnya. Mau jadi apa? Mau jadi orang? Memang sekarang apa? Makhluk hidup berupa hewan atau apa? Oleh karena itu kita harus menerapkan apa yang menjadi tujuan murid tersebut. Nah, ini segitiga restitusi. Nampaknya nggak begitu kelihatan ya. Nah, di sini aja. Ada 3 sisi yang disebut dengan segitiga restitusi. Pertama adalah langkah melakukan atau menstabilkan identitas. Kita sering menyebut anak IPA, anak IPS. Ini anak IPA ini rajin loh, anak IPS males loh. Langkah yang harus kita arahkan, kita luruskan adalah menstabilkan identitasnya. Apakah benar anak IPA itu adalah ikatan pelajar aktif? Ataukah anak IPS itu ikatan pelajar santai? Apakah itu yang disebut dengan identitas mereka? Siapa yang di sini eksak SMA-nya? Yang jurusannya IPA? Ibu IPA? Apakah semua anak-anak IPA aktif? Tidak semua. Yang IPS? IPS ya? Udah di IPS juga? Apakah semua, saya katakan, apakah Ibu Pipi adalah tergolong pelajar santai? Iya, bisa jadi. Iya, bisa jadi. Iya. Sepakat disebut ikatan pelajar santai? Pasti enggak. Berarti sepakat jurus santai aktif? Tergantung. Artinya kita nggak mau dicas. Oleh karena itu, kita akan menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik apa yang bisa kita lakukan. Jadi bukan karena identitas IPA,
ujungnya A, aktif. IPS ujungnya S, santai. Tidak seperti itu. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita melakukan kontrol melalui teorinya bahwa semua perilaku memiliki alasan. Seorang siswa datang terlambat pasti ada alasannya. Tidak mungkin dia tidak ada alasan. Kita tanya, kenapa Pipi datang terlambat? Ya, mau saya aja Pak datang terlambat. Pasti tidak ada yang melakukan. Dia pasti punya alasan. Lalu yang ketiga, dari tiga sisi segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Karena teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Setiap yang datang ke sekolah pasti punya motivasi. Tidak ada siswa yang datang ke sekolah. Kenapa kamu datang ke sekolah? Ya, kepengen aja Pak datang ke sekolah. Kenapa kamu belajar? Ya, memenuhi kebutuhan aja disebut belajar. Tidak seperti itu. Oleh karena itu, ketiga strategi ini dipresentasikan dalam tiga sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Saya pernah menyaksikan Bu Etni mabuk terlambat. Bu Etni tanya, tahu kamu terlambat, setiap orang belakangan duluan datangnya, belakangan dari yang lain datangnya, pasti terlambat. Siswa langsung mengatakan, maaf Bu, saya terlambat. Tadi pagi saya macet karena saya berangkat ke siangan. Berarti dia mempunyai tadi alasan. Nah, kita sudah melakukan, tetapi ternyata kita belum tahu teori ini. Maka disinilah hari ini kita belajar bagaimana kita akan menerapkan teori segitiga restitusi. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Dihukum oleh penghargaan. Misal, saya terlambat, tapi saya guru berprestasi, maka saya akan dihukum oleh penghargaan. Teman-teman akan bilang, Pak Erson katanya guru berprestasi, seminggu ini datangnya terlambat terus. Artinya saya telah dihukum oleh penghargaan yang saya terima. Apakah itu dalam jangka pendek atau jangka panjang? Lalu penghargaan juga bisa menghukum. Misalkan pada hari ini diumumkan saudara Pipi mendapatkan predikat hasil penghitungan kehadiran dalam 1 tahun pada peringkat ke-36. Peringkat 36. Tapi isinya penghargaan yang menghukum. Karena yang peringkat bagus itu ada peringkat 1. Tetapi kalau yang peringkat disajikan itu melakukan tindak indisipliner, pasti nomor kita nomor 1. Bahwa yang banyak enggak sekolah saudara Pipi, peringkatnya peringkat 1. Peringkatnya adalah hukuman, gitu. Jadi bukan prestasi tapi hukuman, karena namanya terbentang pertama kali. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini yang terakhir. Penghargaan merusak hubungan. Ini seringkali menjadi satu pemicu. Lu kan barengan sama saya, nulisnya sama, kita belajar sama, kok kamu dapat penghargaan saya enggak? Akhirnya yang ada
pipi dan mulia yang tadinya akrab nggak akrab. Kenapa? Pipi merasa bahwa ngerjain tugas bareng, belajar bareng, ulangan bareng, sepertinya isinya bareng. Padahal rupanya pipi dengan mulia begitu nomor ke-40 dan nomor 50, si pipi ingat, waduh, bukan pilihan A, saya hapuslah, pilihannya C. Mulia nggak mengganti C, sehingga kedua-duanya ada perbedaan, tapi menganggap penghargaan merusak hubungan. Kenapa demikian? Pipi mendapatkan peringkat 1 prestasi juara, mulia dapat peringkat 5. Menurut mulia, saya sama dengan Pipi. Kok hasil nggak sama? Padahal tadi begitu ngisi sama, Pipi berpikir, oh iya ingat nomor 40 jawabannya bukan C, A, dihapuslah ganti A. Jawaban 50 bukan D tapi E, digantilah, sehingga terjadi perbedaan. Nah, hal ini penghargaan merusak hubungan. Kita lanjut berikutnya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Karena biasanya dengan penghargaan dia akan turun kualitasnya akibat merasa paling benar. Lalu penghargaan mematikan kreativitas. Tidak mau menyerap informasi, tidak mau berbagi, tidak mau saling mengkoreksi, merasa paling benar sendiri. Lalu berikutnya, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena akhirnya merasa sebagai mercusuar paling tinggi, menara gading, seperti itu. Dan bentuk program kebajikan atau apresiasi, pengakuan yang perlu diingat ada beberapa hal. Jadi dalam memberikan kebajikan ada pengakuan, baik secara khusus pribadi, semua murid bergantian, lalu pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Seperti ini. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Sebagai kata pembukanya, kemarin jelas saya melihat kamu banyak melamun. Ini. Atau saya katakan, terima kasih ya, kamu kemarin itu sudah menolong murid baru yang jatuh di depan tangga. Ini kita memberikan pengakuan bahwa Gilas tadi mempunyai rasa empati terhadap teman. Jadi kita memberikan pengakuan. Nah, pembukanya saya menghargai nilai kebajikan dan kepedulian. Tadi namanya Erni misalkan. Erni, Bapak berterima kasih ya kepadamu karena kemarin kamu sudah membantu teman-temanmu yang belum bisa mengerjakan matematika. Karena ternyata Erni membimbing kawan-kawannya. Nah, ini adalah bentuk kepedulian yang dilakukan oleh peserta didik kita yang harus kita akui. Lalu terima kasih terhadap tanggung jawab. Terima kasih ya pada kalian semua yang pada hari ini sudah membereskan meja guru yang tadi sudah dipakai praktek misalkan kimia. Artinya kita memberikan pengakuan kepada anak-anak yang isinya itu apresiasi kita terhadap kebajikan yang sudah mereka lakukan. Pertanyaannya, apakah ini sering kita lakukan? Ini nanti akan kita lihat kembali. Nah, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita sering bingung, ini konsekuensi apa hukuman? Misal, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan
terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini sering pernah kita lihat di BK. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya terlambat datang sekolah sampai 100 kali. Dulu waktu kita SD pernah ya kita melanggar. Saya berjanji tidak akan melakukan buku panjang, bla 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 sampai 100 kali. Lalu juga sering kita, terlambat sini, lari 2 putaran. Lalu murid minta push up 15 kali. Ini termasuk saya juga dulu begini. Sini push up 10 kali. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kadang-kadang tugas teman dicoret-coret. Lalu membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh menggunakan sepatu seharian sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, saya akan tanya satu persatu dengan teman-teman. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan, konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali, hukuman. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Mengenakan sepatu seharian, hukuman. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah kalau tidak mengenakan sepatu hitam. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dia pakai sepatu putih. Hukuman kan karena. Oke, nanti kita lihat ya Bu Erni. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kita lihat. Neng. Nah, ini. Hukuman untuk mencatat 100 kali mengelilingi lapangan sepak bola itu hukuman. Murid diminta push up hukuman, mengganti kertas itu konsekuensi, membersihkan tumpahan air itu konsekuensi. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah, artinya sepatu hitam hukuman, lalu mengelilingi lapangan itu ada konsekuensi. Jadi sudah terlihat oleh kita perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sampai di sini silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan hukuman dan konsekuensi serta bagaimana kita memperlakukan siswa dengan proses administrasi yang merujuk kepada kebaikan universal. Gimana silakan? Ada yang menanyakan? Belum? Ya, ada yang izin dulu sebentar. Silakan. Kita lanjut berikutnya. Saya menemukan satu kasus pada saat jam pelajaran sejarah. Siswa saya yang bernama Ripaldi, dia terlihat banyak mengantuk. Hal ini sering dia lakukan pada saat jam pertama belajar sejarah, sehingga pelaksanaan penilaian pun terus mengantuk. Lalu kasus yang kedua, pada saat jam pelajaran seorang siswi bernama Zaskia tidak memakai seragam sekolah sesuai pada saat pelaksanaan belajar dan penilaian di kelas. Kasus yang ketiga, pada saat jam pelajaran di sejarah, seorang siswa bernama Dimas mengikuti pelaksanaan penilaian harian di kelas melalui aktivitas mengganggu kawan untuk tujuan mencontek. Nah, penjelasannya pada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3, guru melakukan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu menanyakan kenapa terjadi peristiwa tersebut. Lalu yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan murid, ditanyakan tentang keyakinan bagaimana sebaiknya tindakan yang harus mereka lakukan. Ini sering kita temui. Jadi pada saat kita menemui kondisi seperti itu,
coba kita lakukan proses segitiga restitusi. Ini, kita lihat proses kasusnya. Baik, silakan disiapkan dulu. Silakan, please. Greeting our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, please. Salam-salam ikuti dulu doa. Attention, please. Terus tadi sudah berbeda start. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Baik, sebelum kita melanjutkan tugas kita pada hari ini, Bapak akan absen dulu. Ini sepertinya hari hujan, banyak yang belum datang ke sekolah, juga beberapa teman-teman. Kalau absen dulu, Ahmad Rekandilana, Ajeng Arvin India Jalhan, Alfian Adi Saputra, Dimas, Rifali, Karya Langgara, Nazwan, Leman. Baik, pada hari ini sesuai kesepakatan kita akan melaksanakan PH2. Nah, pada PH2 ini materi yang kita bahas kemarin ada materi KD 3.3 dan KD 4.3. Oleh karena itu, sesuai kesepakatan, silakan dibuka LMS-nya. Ya, sebentar. Oke, sudah dibuka. Waktunya 90 menit. Waktunya 90 menit. Sudah saya buka, Dimas? Rima? Nah, ini Rima gak seragam. Nanti selesai ulangan, Rima ada bapak guru juga saya. Baik, silakan dilaksanakan. Sudah bisa terbuka? Ya. Ayo buka. Kamu bukan. Nonton apa sih? Bukan. Bila kejadian begini. Kembali duduk yang benar. Jadi kali ini properti tidur aja. Belajar hari biasa tidur. Ulangan tidur. Coba semangat. Ayo, kamu kan pasti bisa. Coba. Penting semangat, jangan tidur terus, jangan ngantuk kan. Emang tidur jam berapa? Pas banget. Jam 11. Ngapain aja jam 11? Bisa tidur aja ini sekarang. Tak bisa tidur. Fokus dulu, ya kan? Harusnya kalau nggak ada aktivitas lain, duduklah segera. Paling lama harus udah tidur, biar badan kita sehat, fresh. Ini juga apa sudah bilang kerjakan sih? Kalau kita kerjakan sendiri itu, insya Allah kita mampu. Berapapun juga hasil nilainya, itu bisa menjadi semangat bagi kita, Dimas. Semangat bagi kita.
ini kita lagi masa fokusnya ngarahin ke sana loh. Ayo, ya. Semangat sendiri. Ayo, pasti bisa kerjain. Nah, kalau kita mengerjakan itu sendiri bisa, kita akan kita senang seperti itu. Tahun depan boleh dulu, Pak. Udah selesai, ya Pak. Yakin. Benar. Sudah diperiksa. Sudah. Kalau sudah selesai, nomor lain-lain dulu. Udah berapa menit? 30 menit coba diperiksa dulu. 30 menit. Iya, tidak bisa dibedakan. Itu sudah dipencet belum? Udah. Oke, kalau sudah boleh tunggu sebentar di depan. Ya. Jangan kemana-mana. Jangan ke kantin. Sudah selesai juga. Yakin? Boleh. Yang sudah selesai boleh tunggu di luar. Biar konsentrasi teman-teman. 5 juga sudah. Ini sudah juga. Ayo. Sudah juga. Oke, bilang sama teman-teman ya. Nanti kalau udah selesai semua masuk lagi. Sudah selesai. Sudah juga. Oke, selesai. Ini kita melakukan proses penanganan. Ngantuk di dalam kelas. Saya karena nggak bisa tidur Pak. Nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Kayak udah mau tidur kebangun lagi Pak. Udah mau tidur Iya. bangun lagi. Ada yang dipikirin. Kayaknya karena saya dah ini Pak minum kopi itu Pak sore-sorenya. Sore-sore minum kopi. Hampir setiap malam seperti itu. Iya Pak. Karena beberapa kali pelajaran Bapak dari pagi tidur. Iya. Kamu sakit nggak? Enggak Pak. Enggak. Benar nggak sakit? Bener Pak. Ya. Jadi kamu harus semangat, ya. Harus semangat. Tahu kan kenapa bawa panggil ini kan? Tahu Pak. Ya. Apa perasaanmu kalau dipanggil karena ngantuk terus? Perasaan saya kalau dipanggil karena ngantuk tuh malu juga Pak kalau dipanggil itu Pak. Malu. Iya Pak. Kau bisa kan merubah ini kan? Bisa Pak. Ya, kamu bisa. Mbak yakin kamu bisa. Nanti di rumah coba pembiasaan. Kalau nggak biasa minum kopi membuat kamu nggak tidur, jangan minum kopi. Berangkat pagi agak lebih pagi, lalu sarapan kan gitu. Nah kalau ini semua dilakukan, kan kamu pasti nggak terganggu belajar, Iya. ya kan? Iya. Nah, tadi Bapak nggak yakin kamu hasilnya bagus, Iya. karena kamu kurang tidur, ngantuk, seperti itu. Nah, jadi bisa kan berubah? Bisa Pak. Nggak mau lagi dipanggil lagi kan? Nggak mau Pak. Udah kapok Pak. Kalau sudah merasa malu, ya besok jangan dilakukan lagi, Iya Pak. ya, Iya Pak. ya, Iya Pak. seperti itu. Pokok dibuat kalau tidur jam 11 itu bangunnya susah, ya jam 10 sudah tidur. Jangan minum kopi lagi, Iya Pak. ya. Ini sudah dalam catatan Bapak ini sudah 3 kali pelajaran Bapak ini kamu ngantuk seperti itu, ya. Iya Pak. Kamu masih bisa lah, ya Pak yakin kamu Yakin masih saya Pak bisa Pak. Ya kamu, Pak yakin kamu bisa, kamu berubah, ya. Iya Pak. Supaya kamu semangat. Janji Pak besok nggak ngantuk-ngantuk Ya, Pak. jangan ngantuk lagi ya. Iya Pak. Dah, sukses ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita lewatkan. Ini proses tadi saya melakukan pertanyaan, lalu Ripaldi menyampaikan alasan-alasannya mengapa. Nah, proses ini kita akan terus lakukan sehingga dia menyadari bahwa apa yang menjadi tujuannya, apa yang dia lakukan yang tidak sesuai, lalu bagaimana proses penanganannya. Kamu tahu? Dan ini
proses yang dilakukan terhadap yang tidak seragam tadi? Sudah beda semua. Sudah tahu beda kenapa ditanya? Bajunya basah. Emang kemarin dari mana? Sama kita lakukan pertanyaan kenapa sampai dia tidak menggunakan seragam. Lalu apakah dia menyadari konsekuensinya dia menggunakan seragam atas sebuah pelanggaran? Tapi kita juga harus dapat menerima bahwa apa yang disampaikannya itu alasan-alasan dan motivasinya. Artinya dia masih mempunyai nilai positif. Pasti kamu kemarin. Karena dia mengatakan bahwa lebih baik saya tidak pakai seragam yang sesuai daripada saya tidak mau berangkat sekolah. Nah ini ada nilai positifnya. Lalu berikutnya kita akan tanyakan proses bagaimana Dimas tadi. Jauh. Kita lanjut berikutnya. 6.15 terlambat masih. Enggak. Jadi ingat kalau memang jam 6.15 sudah berangkat. Semangat seperti itu. Jadi kalau sesuatu seperti hari hujan ternyata baju basah, segera dicuci, disetrika supaya mungkin bisa terpakai. Kalau kamu terlambat seperti ini, kamu dilihat teman-teman seragammu, enak nggak kalau seragamnya beda sendiri? Nggak enak. Kenapa nggak enak? Karena beda sendiri. Kayak dilihatin. Gimana perasaanmu dilihatin orang ramai seragam? Malu. Supaya besok lagi nggak kejadian seperti itu ya. Ya. Jadi bukan cuma kita harus belajar. Belajar itu juga mulai kita belajar tepat waktu, mulai kita belajar mendisiplinkan diri, kan gitu. Ini tadi teman-teman ngelihat sudah terlambat baju basah. Tapi Bapak berikan apresiasi kamu walaupun terlambat tetap sekolah, walaupun baju tidak seragam tetap sekolah. Nah semangat untuk sekolahnya apa ucapan terima kasih. Kamu sudah punya semangat, tinggal kamu menempatkan bagaimana mengatur waktu, mengatur situasi, ya. Jangan diulang lagi ya. Ini Bapak catat hari ini di buku jurnal piket bahwa terima enggak seragam karena basah, ya. Besok jangan diulang lagi ya. Dah masuk kelas. Iya. Nah, pada kasus 1, guru melakukan tahap restitusi, menstabilkan, menanyakan kenapa sih sampai terjadi begitu, mengapa kok ngantuk terus waktu pelaksanaan daripada penilaian harian, kenapa? Lalu kita melakukan validasi bahwa tindakan yang dia lakukan, baik mencontek, tidak pakai seragam, itu adalah tindakan yang salah. Lalu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini tentunya kita tanyakan apa sih keyakinan yang dia rasakan, yang akan dia munculkan. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Rivaldi Fasya dari kelas 11 IPS 4. Ya, saya baru dipanggil oleh Pak Erson dikarenakan saya telat selama 3 kali. Perasaan saya setelah dipanggil itu malu ya. Sebabnya karena saya sudah 3 kali lebih membuat masalah yang sama, yaitu telat dan tidak bisa bangun pagi. Dampak positif yang ditimbulkan dari Pak Erson memanggil saya itu, saya jadi ada niatan ingin berubah, tidak ingin datang terlambat lagi, dan ingin menjadi orang yang tepat waktu. Harapan saya ke depannya tentunya diri saya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik dan juga tidak telat lagi ya, terutama dan tidak ngantukan saat berada di kelas, dan bisa menjadi siswa yang berprestasi di SMA Al-Kausar. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi dengar sama-sama, dia malu. Lalu dia punya keyakinan bahwa yang dia telah lakukan itu adalah hal yang salah karena tidak mampu bangun pagi. Lalu dia punya harapan bahwa harapannya dia berupaya akan memenuhi keinginan untuk bangun pagi agar datang ke sekolah tidak terlambat, supaya dia tidak malu lagi. Nah, ini yang tentunya harus kita lakukan terhadap peserta didik kita. Jangan serta-merta kita terus memberikan hukuman, jangan serta-merta kita tidak mau menerima alasan. Lalu bagaimana kita berikan kesempatan, bagaimana dia akan memberikan keyakinan pada dirinya untuk mencapai sebuah harapan yang dia harapkan. Nah, selanjutnya kita dengar juga ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Beta Natasha dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya sangat menyesal karena perbuatan saya tadi pagi, yaitu datang terlambat dan salah memakai baju. Setelah tadi dinasihati oleh Pak Erson, saya menjadi terbuka hatinya karena tidak merasa bersalah dan malu karena salah memakai baju. Saya jadi ingin datangnya tidak terlambat lagi dan tidak pernah salah pakai baju lagi. Dan untuk dampak positifnya itu, saya ingin jadi orang yang lebih baik dan tidak terlambat ataupun lupa memakai baju untuk hari itu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan terlambat dan tidak ingin lagi mengenakan pakaian yang salah. Jadi agar kita lihat bahwa ada keyakinan diri, tidak kita paksakan, bahwa dia muncul. Nah, hal ini yang perlu kita bangkitkan pada peserta didik kita melalui segitiga restitusi. Nah, yang terakhir kita coba dengar apa pengakuan Dimas yang mencontek lihat temannya. Nama saya Dimas Susumo dari kelas 12 IPS 3. Tadi berhadapan dengan Pak Erson di ruang karena kan saya mencontek pada saat kegiatan penilaian harian. Tentu saja perasaan saya sangat malu dan kecewa dengan diri saya sendiri karena saya mencontek dengan teman saya. Lalu hal positif yang bisa saya ambil, saya harus bisa, saya harus belajar lebih giat agar bisa mempersiapkan untuk ulangan harian ke depan. Iya. Jadi saya tidak perlu. Dia bilang bahwa dia mencari bahan yang ada di karena agar dia bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Bahkan dipanggil secara khusus, sehingga dia merasa bahwa dia telah salah. Lalu kita berikan kesempatan keyakinan dia. Artinya dia mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, kita dapat melihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman biasanya akan menyakitkan. Hukuman itu sesuatu yang akan menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Misalnya tadi, dia ambil kertas kawannya dicoret-coret. Konsekuensinya, dia harus ganti kertas temannya. Tadi, kalau kita berikan hukuman, dia push up 15 kali. Kita tidak tahu menau, dia pokoknya harus 15 kali. Artinya, itu sesuatu yang menyakitkan bahwa ini harus dilakukan. Lalu hukuman itu akan membuat anak sakit secara fisik maupun hati. Oleh karena itu, hukuman-hukuman ini akan kita hindari. Bagaimana kita buat proses ini tidak sampai menyakiti baik secara fisik maupun hati. Sehingga kita dapat melihat perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Mengapa kita tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang mengatakan, loh kan sudah ada peraturan. Siswa
harus berseragam sesuai. Siswa nggak boleh rambut gondrong. Siswi harus mengenakan kerudung yang sesuai. Dan lain-lain. Ini sudah tertera dalam peraturan. Ada yang mengatakan, kenapa tidak peraturan itu saja yang kita laksanakan? Kenapa harus membuat keyakinan kelas? Kira-kira menurut teman-teman ada yang bisa memberikan pendapat? Kenapa nggak kita samaratakan peraturan yang kita jalankan, tapi kita berikan kesempatan selain peraturan ada keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas itu, yang memang hampir menyerupai dengan peraturan, tapi berlaku dalam skup kecil dari kelas itu sendiri. Yang membedakan keyakinan kelas dengan peraturan sifatnya top down, kita susun dari sekolah, kita berikan pada siswa, pada orang tua, kita lakukan sesuai. Tapi kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan. Mengapa kita tidak memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai roda dua? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan? Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali pada nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau kesepakatan akan lebih diikuti karena merupakan konsekuensi yang dibangun oleh warga kelas itu sendiri. Tapi peraturan belum tentu. Contoh, kalau kesepakatan ini berangkatnya dari kelas, maka dia akan lebih rinci daripada sebuah pelaksanaan peraturan. Nah, budaya positif meliputi lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Jadi peraturan kelas ini berada dalam keyakinan kelas. Lalu keyakinan kelas akan melahirkan lingkungan positif. Lingkungan positif akan melahirkan budaya positif. Jadi segala sesuatu budaya positif dapat dimulai dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas melahirkan keyakinan kelas bahwa kelas kami akan menjadi kelas yang terbaik. Dengan cara apa? Kami tidak akan membuang sampah sembarangan. Kami akan membersihkan kelas sesuai dengan jadwal pikir. Nah, dari keyakinan kelas ini menjadikan lingkungan kelas menjadi lingkungan yang positif. Kalau setiap kelas sudah mempunyai lingkungan yang positif, maka budaya positif akan menaungi semua komponen yang ada di dalam sekolah. Nah, dalam melakukan eksplorasinya, 5 posisi kontrol ini dalam bentuk ini. Guru berbuat, guru berkata, hasilnya ini. Guru berbuat misalkan dia masuk apakah sebagai penghukum ataukah sebagai pembuat rasa bersalah. Contoh, guru menghardik. Kamu ini datang terlambat terus. Kira-kira hasilnya anak akan memberontak, akan menyalahkan orang lain. Ini sering kita temui. Pak, si Gilas datang terlambat, kemarin datang terlambat. Saya kan baru 1 kali. Anak muncul jiwa pemberontak. Kenapa? Gurunya menghukum dengan cara menghardik. Kamu ini terlambat terus. Kemarin sudah Bapak catat, kemarin sudah Ibu catat. Sudah berapa yang dicatat? Anak muncul menjadi pemberontak yang membandingkan dengan teman lainnya. Lalu guru membuat rasa bersalah, berceramah dengan mengatakan, seharusnya kalian menjadi anak yang tertib. Ibu atau bapak guru kecewa. Hasilnya anak kadang-kadang menyembunyikan sesuatu, dia menyangkal dan berbohong. Contoh, kemana Mutia?
Anaknya lagi BAB Pak. Padahal Mutia sedang ke kantin, bukan BAB. Kan gitu. Kemana Farid? Farid tadi Pak dipanggil. Padahal Faridnya duduk di luar. Kenapa? Karena kita mengatakan bahwa Bapak kecewa terhadap kedisiplinan kalian. Padahal harusnya kamu seharusnya sudah tahu mana yang dilakukan, mana yang harus dilakukan. Akan berbeda kan? Sama juga yang sini. Kalau kita mengatakan kamu ini sudah terlambat, dengan bahasa kalau kamu tidak melakukan keterlambatan, kan kamu gak dimarah. Kalau kamu tepat datang waktunya, kan kamu tidak akan diberikan sanksi. Ini yang dilakukan. Lalu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Guru dapat dianggap sebagai teman. Maka guru dapat membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sebenarnya kalian ini bagus, tapi kalian kadang-kadang tidak disiplin. Nah, akan beda di sini. Ayolah lakukan demi ibu. Ini mengharap kita. Sebenarnya yang mereka lakukan itu apakah demi kita? Jawabnya tidak. Lalu guru sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Lalu guru berkata apa peraturannya? Hasilnya, Anda akan menyesuaikan diri bila diawasi. Enggak diawasi, kabur. Jadi guru akan melakukan pemantauan. Bagaimana guru akan berhasil dan sukses melakukan kontrol ini? Yaitu dengan cara menghargai diri sendiri dan guru bersikap sebagai manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, lalu menguatkan pribadi. Dan tanya tadi, kenapa kamu terlambat? Apakah kamu gak bisa bangun pagi? Kenapa kamu tidak mengenakan seragam? Apakah tidak bisa kamu siapkan seragam itu sesuai dengan jadwalnya? Nah, sehingga kita menguatkan pribadi kepada siswa. Nah, kaitan-kaitan yang diharapkan, dampak pada murid, semua akan melakukan evaluasi dan memperbaiki kalau kita sebagai manajer. Tapi kalau kita sebagai pemantau, hanya menitik beratkan pada sanksi. Kalau kita sebagai teman, lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Lalu membuat rasa bersalah kepada siswa, dampaknya siswa akan rendah diri. Melakukan penghukuman, karena guru bertugasnya sebagai penghukum saja, maka siswa akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan. Nah, seperti ini pernyataan-pernyataan. Saya kecewa, siapa mengatakan berbuat salah dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai guru, kita bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi, nilai-nilai, manajer, atau memperbaiki. Kita berada dalam lingkaran ini. Oleh karena itu, sering kita temukan, kalau kamu tidak bla 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 bla, saya akan. Kalau kamu tidak datang terlambat, maka saya tidak akan menghukum. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, harusnya kita berperan. Bagaimana segala sesuatu yang terjadi pada siswa harus kita tanya bagaimana alasannya, bagaimana meyakinkan, bagaimana kita juga memberikan kesempatan. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga penyampaian ini dapat bermanfaat kepada kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi pemaparan mengenai kegiatan aksi nyata modul 1.4 pengibasan budaya positif di sekolah. Sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan untuk acara tanya jawab. Saya bagi menjadi 2 remit atau 2 sesi. Yang sesi pertama saya siapkan untuk 2 orang penanya. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menanyakan apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Ekson Tony.
Iya. Boleh. Iya, boleh. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi besar kepada Bapak Erson atas presentasinya yang menurut saya sangat inspiratif dan juga insightful. Mungkin saya izin menanyakan sebuah pertanyaan, Pak. Kan tadi sudah disebutkan ada segitiga restitusi, yang mana pertama akan menanyakan apa yang terjadi pada anak tersebut, kedua memvalidasi bahwa anak itu melakukan kegiatan yang salah, dan yang ketiga akan menanyakan mengenai keyakinan yang dimiliki anak tersebut mengenai apa yang telah ia lakukan. Nah, selanjutnya tadi berdasarkan presentasi yang telah dipaparkan bahwa konsekuensi merupakan dampak yang paling efektif untuk memberikan jera gitu ya Pak pada anak apabila mereka melakukan suatu atau melanggar peraturan yang ada. Nah, saya izin bertanya, apabila segitiga restitusi dan juga konsekuensi yang diberikan tidak membuat efek jera pada anak tersebut dan terus mengulangi perilaku yang tidak sesuai tersebut, apakah sudah ada perencanaan atau proses tindak lanjutan yang telah dirancang? Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya beri kesempatan satu penanya lagi, nanti langsung dijawab oleh Bapak Erson atau langsung ditanggapi. Beri kesempatan terus, dan langsung. Beri kesempatan satu penanya lagi. Silakan. Iya. Baik, silakan kepada Bapak Sofowi untuk menjawab. Terima kasih Ibu Erni dan Ibu Gilas yang sudah menyampaikan pertanyaan. Bagaimana segitiga restitusi seandainya siswa atau peserta didik ternyata telah diberikan proses baik itu hukuman ataupun juga konsekuensi tetapi tidak mengalami perubahan. Langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagaimana segitiga restitusi tadi katakan bahwa langkah kita pertama untuk mensikapi siswa yang indisipliner, maka kita menstabilkan identitasnya dengan cara melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Apa hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan? Tadi ada siswa tentunya seiring dengan usia, ada siswa yang menganggap dirinya telah dewasa. Oleh karena itu bagi kita di tingkat sekolah menengah atas, siswa sudah dapat kita kategorikan ada siswa dewasa karena telah melampaui usia daripada adik-adiknya sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Oleh karena itu kita menstabilkan identitas dengan cara apa? Tadi kita kembalikan posisinya bahwa dia bukan anak-anak. Dengan cara apa? Kita panggil. Apa yang dilakukan? Apakah itu dalam bentuk indisipliner di dalam kelas? Ataukah indisipliner terhadap teman-teman lainnya? Misalnya dia jahilan dan lain sebagainya. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan diri dengan melakukan pendekatan agar dia memahami bahwa apabila dia diberikan konsekuensi atau hukuman, tentunya akan menyangkut masalah pribadinya, dia akan merasa malu. Lalu yang kedua, kita akan melakukan validasi terhadap tindakan yang dilakukan, tindakan salah. Kita berikan adalah pengertian bahwa apa yang sudah dia lakukan itu
merupakan sebuah aktivitas atau perilaku atau tindakan yang dapat kita anggap memang tidak sesuai. Apakah tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, ataukah dengan peraturan sekolah? Lalu yang ketiga, kita akan melakukan menanyakan keyakinan. Apakah tidak mungkin dia akan melakukan perubahan? Apakah tidak mungkin dia melakukan sebuah perubahan dari pelaksanaan yang dikatakan tidak sesuai menjadi sesuai? Misalkan tadi saya ambil contoh adalah masalah kasus Ripaldi. Saya coba tanyakan, apakah tidak mungkin dia bangun lebih pagi? Apakah tidak mungkin dia tidur lebih cepat? Saya tanyakan, ternyata tidur pukul 11-nya belum bisa langsung tidur. Kenapa? Saya tanyakan, menstabilkan identitas. Pukul 11 malam tidur, tetapi handphone tidak dimatikan, sehingga suara handphone kelentang kelentung menggugah dia ingin tahu ada apa di dalam handphonenya. Bilang tidurnya pukul 11, lelapnya pukul 1 dini hari. Artinya kita menstabilkan. Apa langkah menstabilkan? Kita berikan kesempatan bahwa setelah kita validasi, kita berikan solusi bahwa dia akan bisa melakukan tidur lebih cepat dengan cara handphone dimatikan. Pak, saya bangunnya lebih susah. Maka kita validasi keadaannya, apakah ada yang membangunkan atau tidak. Lalu kita coba melakukan validasi, kita coba menanyakan keyakinan, kalau kamu dihidupkan jam beker, apakah mungkin kamu akan bangun? Jawabnya mungkin. Nah, kalau ini ternyata tidak bisa dia lakukan secara langsung, maka kita akan melakukan kolaborasi. Dengan siapa kita kolaborasi? Adalah dengan orang tua. Jadi orang tua kita berikan bahwa Ripaldi ini ingin bangun pagi, tetapi dia tidak bisa bangun dengan sendirinya karena nyenyaknya tidur. Siapa yang akan kita libatkan? Adalah orang tua. Jadi orang tua bangun pagi langsung membangunkan. Nah, inilah proses-proses agar kalau kita menemui pelaksanaan segitiga restitusi ini tidak bisa dilaksanakan oleh yang bersangkutan, berarti kita akan melibatkan orang lain yang kita sebut dengan kolaborasi. Apakah itu teman dekatnya, dalam hal ini teman sekitar lingkungan belajarnya, untuk sama-sama tidak melakukan percakapan dengan handphone setelah pukul 11, lalu orang tua agar itu juga mengontrol. Nah, inilah prosesnya, proses yang disebut dengan segitiga restitusi tadi. Mungkin begitu ya Bu Gilas. Silakan saya kembalikan pada Bu Erni. Ya, baik, demikian tadi sudah kita sama-sama ikuti rangkaian aksi budaya positif yang bisa kita simpulkan, yaitu bahwa untuk mewujudkan murid dengan karakter profil pelajaran Pancasila diperlukan peran dari seluruh pihak yang ada di sekolah, dimulai dari guru-guru yang ada di sekolah yang sama-sama menerapkan budaya positif bagi seluruh murid, yang bisa dimulai dengan membuat keyakinan kelas. Baik, demikian yang bisa saya simpulkan untuk kegiatan kali ini. Mohon maaf untuk yang tidak berkenan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai moderator, saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.